Ini adalah hal-hal yang teman-teman bisa lakukan hari ini. So, jangan nunda lagi. Hari ini bisa dilakukan. Saya mau cerita tentang diri saya sendiri. Kenapa? Saya merasa bahwa dulu saya merasa saya bukan orang yang punya talenta banyak. Saya nggak bisa ngomong di depan, saya pemalunya bukan main. Bahkan saya masih ingat dari SD sampai SMA teman saya cuma 2 biji. Dua-duanya cowok. Kenapa? Tiap kali ngomong sama cewek, saya keringetan dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. Segitu pemalunya, oke? Yang selanjutnya, ketika disuruh main musik, saya nggak bisa. Pelajaran, nilai saya 3, 4, 5, maksimal 6. Habis itu turun lagi ke 5. Benar-benar nggak ada talenta sama sekali. Olahraga, dulu berat saya 110 kilo, saudara. Jadi yang namanya olahraga meskipun saya suka tetap aja nggak jago dan selalu cuma dipasang jadi kiper. Buat apa? Bukan karena jago nutupin gawang. Intinya nggak punya talenta, nggak punya bakat sama sekali. Tapi yang saya lakukan adalah saya coba discover, mencari apa sih yang saya punya. Ternyata yang namanya talenta bukan cuma bakat, tetapi tenaga kita juga talenta, waktumu juga talenta. Jadi itu yang saya lakukan. Yang pertama, kerja part time. Kalau teman-teman mau jadi orang yang kaya, mau jadi orang yang berhasil, mau punya uang banyak, siapa yang mau punya uang banyak? Oke. Satu kunci yang saya hari ini mau tekankan, tulis baik-baik. Buang jauh-jauh yang namanya gengsi. Karena gengsi itu adalah musuhnya keberhasilan. Buang jauh-jauh yang namanya gengsi. Nggak butuh gengsi-gengsian, nanti ketika kamu punya uang banyak, teman-temanmu yang ngatain itu bekati semuanya, kasih duit satu-satu. Buang jauh-jauh yang namanya gengsi. Saya mau cerita sedikit ya. Saya dilahirkan di keluarga yang baik. Saya punya orang tua, saya punya keluarga yang cukup terpandang, secara ekonomi juga baik, dan saya punya kesempatan untuk belajar di luar negeri, saya belajar di Inggris. Dan teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Saya nggak minta uang jajan sama orang tua, saya kerja sebagai cleaning service. Muka saya yang lumayan ini jadi cleaning service. Bisa dibayangkan, setiap hari ngosek WC, saudara. Ngebersihin kotoran, ngebersihin bekas buang air kecil, buang air besar. Itu yang saya lakukan. Gengsi nggak? Enggak. Saya tahu kok saya lakukan itu supaya saya nggak usah minta uang jajan orang tua lagi. Lebih gengsi mana? Jadi cleaning service atau minta uang jajan sama orang tua? Ya lebih gengsi minta uang lah. Kalau kita masih bisa kerja, asalkan kerjaan kita legal, nggak ada gengsinya kok. Dan hari ini saya mau berkata buat teman-teman, mau teman-teman nge-grab, mau teman-teman nge-gojek, mau jadi cleaning service, mau ngapain, nggak usah malu. Legal kok. Itu cara untuk engkau menghasilkan uang daripada engkau minta-minta, lebih mending engkau bekerja. So pertama, saya mau tekankan, tinggalkan jauh-jauh yang namanya gengsimu. And you can do this now. Engkau bisa lakukan itu hari ini. Engkau bisa mulai cari part-time job hari ini. Engkau bisa mulai ngegojek hari ini. Engkau bisa mulai jadi tukang cuci hari ini. Engkau bisa jadi tukang cleaning service. Engkau bisa jadi main musik di event dan lain sebagainya. Engkau bisa lakukan itu semua hari ini kok. Cari part-time job. Mulai kerja. Jangan lagi minta-minta. Mulai usaha. Oke? Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Yang kedua yang saya lakukan, saya kerja untuk menjadi home carer atau perawat orang tua. Jadi kalau ada orang tua atau yang cacat dan tidak bisa lagi kerja sendiri, saya yang jagain dia. Saya yang mandiin, mohon maaf saya yang juga bersihin kalau dia buang air. Saya juga yang masakin buat dia, saya juga ingetin untuk minum obat. Saya juga temenin sampai dia tidur, gantiin baju, mandiin dan semuanya. Gengsi enggak? Enggak. Mendingan saya kerja daripada saya minta duit, lebih gengsi. So sekali lagi saya mau ingatkan, part-time job engkau bisa lakukan itu hari ini dan gak perlu gengsi.
Kalau engkau mau jadi orang kaya, engkau mau jadi orang yang berhasil, buang jauh-jauh yang namanya gengsi. Yang kedua, service. Service adalah usaha yang tidak membutuhkan modal. Kalau engkau mau jadi seorang pengusaha dan nggak punya modal, mulai dari service. Bisa jadi guru bimbel, jadi guru musik, cuci sepatu, pengisi suara, artis, dan lain sebagainya. Dan engkau bisa mulai lakukan hari ini sekali lagi. Hari ini engkau bisa lakukan. Contoh, dulu saya orang yang nggak bisa ngomong. Saya tadi udah cerita kan. Yang saya lakukan apa? Saya ngomong di depan cermin setiap hari minimal 1 jam. Ngomong di depan cermin, saya ambil handphone, saya rekam suara saya sendiri. Awalnya geli bukan main dengan suara sendiri sampai udah nggak geli lagi. Setelah dengerin suara, saya rekam. Setiap kali mata saya meleng, saya ulang sekali lagi. Itu yang saya lakukan. Nggak semudah itu loh, apalagi buat saya yang nggak bisa ngomong di depan umum. Pertama kali saya dikasih kesempatan ngomong di depan umum, harusnya 30 menit, saya cuma ngomong 5 menit, setelah itu saya nggak tahu lagi ngomong apa. Tapi ketika engkau lakukan, practice, it will make you perfect. Itu akan membuat engkau menjadi sempurna. Lakukan, belajar. Dan itu yang saya lakukan. Saya hari ini memberikan jasa untuk saya berbicara, jadi pengajar. Saya juga memberikan jasa untuk saya menjadi MC. Saya ngomong di depan. Dari yang tidak bisa ngomong sama sekali. Butuh modal enggak? Enggak butuh modal sama sekali. Dan teman-teman bisa lakukan. Saya punya teman, dia buka di rumahnya usaha cuci sepatu. Butuh modal atau enggak? Enggak. Modalnya cuma sikat sama sabun, enggak nyampe 20.000 rupiah. Dan dia bisa menghasilkan uang sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Oke? Yang penting niatmu ada, teman-teman. Engkau bisa lakukan ini. Siapa yang sudah lulus SD? Angkat tanganmu. Lulus SD. Anda tahu itu talenta yang luar biasa? Kenapa? Engkau bisa ngajarin anak SD sekarang. Dan ngajarin anak SD itu gak murah loh, mahal bayarannya. Dan itu talenta kalau engkau bisa lulus SD. Enggak semua orang lulus SD soalnya. Maksimalkan talenta itu. Yang ketiga adalah sales. Tadi siapa yang paling bawel di tempat ini ada? 1, 2, nah banyak yang ngaku bagus. Nah, Anda adalah orang sales yang terbaik. Saya dulu pernah jualan. Mulai jualan sayuran, jualan casing handphone, jualan makanan sehat, jualan obat, semua saya jualin. Semua laku atau enggak? Enggak juga. Tapi saya mencoba. So, hari ini saya mau ingatkan untuk setiap kita, coba lihat ini tuh, engkau bisa lakukan hari ini. Yang di belakang bisa baca enggak? Saya bacain ya, part-time job, engkau bisa jadi barista. Engkau bisa menjadi event organizer. Engkau bisa jadi staff atau kurir. Engkau bisa jadi grab. Engkau bisa bantu-bantu packing dan itu semua menghasilkan uang. Yang kedua, bagian service. Engkau bisa jadi guru bimbel, guru musik, cuci sepatu, pengisi suara, ataupun jadi artis. Yang ketiga, sales. Engkau bisa jual asuransi, jual produk reseller, kecantikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Engkau bisa lakukan hari ini. Engkau bisa lakukan hari ini dan semua menghasilkan uang. Saya mau tambahkan sedikit tentang belajar. Jujur waktu saya kuliah, saya ambil jurusan manajemen, ekonomi. Tapi yang saya lakukan adalah saya belajar untuk masak, saudara. Bahkan sampai hari ini saya masih ingat, kalau engkau mau bikin telur yang putihnya matang tapi kuningnya masih mentah, Anda tahu mesti dimasak di suhu berapa? 65 derajat Celcius. Kalau Anda memasak daging steak, suhu yang paling ideal supaya steaknya empuk, Anda tahu berapa? 75 Celcius. Kalau Anda memasak salmon, Anda tahu supaya enak berapa suhu idealnya? 55 Celcius. Kenapa saya tahu? Saya belajar.
Jangan terkotakkan kalau engkau SMK, engkau cuma belajar jurusan itu. No. Engkau bisa belajar semua yang kau mau. Upgrade sosial media dan koneksi. Siapa yang punya follower lebih daripada 5.000 di tempat ini? Ada? 1, ada lagi? 2, 3, 4, 5. Nice. Itu adalah aset yang luar biasa loh. Itu aset banget buat kamu. So hari ini teman-teman perhatikan. Penting banget. Catat baik-baik. Mulai hari ini jangan ada yang posting sampah. Jangan ada yang posting sampah di sosial media. Curhat hari ini kesel banget. Titik. No, nggak penting posting begituan. Tiba-tiba hapus profile picture. Kenapa? Lagi bete. Nggak penting banget teman-teman. Posting foto jerawat. Nggak penting banget. Oke? Jangan posting sampah di sosial mediamu. Cari sesuatu yang bagus, yang membangun supaya engkau bisa punya follower. Itu penting buat engkau. Selanjutnya tadi koneksi. Jangan cuma bergaul sama teman-temanmu ini. Cari orang sukses. Kak Silvi, tanyain nomor handphonenya. Ya. Nah, tapi sukses dulu baru nanya nomor handphonenya. Jangan sekarang. Jadi beban kamu. Perluas koneksimu. Dan yang terakhir adalah eksperimen. Coba hal-hal baru yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Meskipun kau gak pernah kebayang sebelumnya, kita masih muda men. Kalau kita gagal juga gak ada yang ngatain. Cobain aja. Saya pernah coba bikin minuman sehat, minuman dada ayam di blender. Habis itu dijadiin minuman protein shake. Enak atau enggak? Enggak enak. Laku atau enggak? Enggak. Tapi paling enggak mencoba, ya kan? Enggak ada salahnya. Saya pernah coba untuk jadi pemusik. Cuman 1 kali dipakai, setelah itu enggak pernah dipanggil lagi. Paling enggak mencoba. Sampai sekarang saya enggak pernah dipanggil untuk jadi pemusik lagi. Paling enggak mencoba. Saya pernah jadi event organizer, saya bikin event, setelah itu acaranya gagal. Enggak pernah dipercayakan lagi. Ya udah. Paling enggak kita mencoba. Saya pernah nulis buku, laku atau enggak? Enggak. Tapi ya udah, paling enggak saya pernah nulis buku. Teman-teman pernah enggak nulis buku? Enggak. Kenapa? Karena enggak pernah nyoba. Sebetulnya kalau nyoba ya pasti bisa. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Akhirnya saya coba untuk nulis lagu. Dan nulis lagu, puji Tuhan, beberapa lagunya dipakai. Dan sampai sekarang lagu itu masih dinyanyikan. Lumayan kan? Jurusan ekonomi, belajar masak, punya pekerjaan peternakan ayam, punya hobi nulis lagu. Menyimpang banget. Tapi kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya eksperimen, saya nyoba-nyoba. Engkau tidak pernah tahu hal yang tidak pernah engkau coba. So hari ini, semua bisa engkau lakukan hari ini. Apalagi engkau yang masih muda, usia di bawah 30 tahun, engkau masih bisa lakukan ini semua. Catat baik-baik, dan lakukan. Oke, thank you. Nah, berikutnya, kalian udah tahu kalian udah punya apa? Kalian udah tahu kalian mesti ngapain apa yang kalian punya? Sekarang aku mau kalian bermimpi. Slide berikutnya coba dilihat. Ada beberapa yang tulisan ya di sana ya. Ada beberapa profesi, ada beberapa pekerjaan yang bisa kalian lakukan, ada beberapa usaha yang bisa kalian buka. Lihat baik-baik dan pikirkan apa yang kamu mau. Aku mau hari ini kalian bermimpi. Aku mau hari ini kalian set sebuah gambar diri yang aku mau jadi seperti ini. Sejujurnya, gambar diriku itu bukan seorang marketer. Aku belum sampai ke titik yang aku mau. Kalian tahu mimpiku apa? Mimpiku itu adalah pegang sebuah perusahaan yang mengepalai banyak perusahaan lain.
sebuah yayasan yang dimana ada banyak usaha-usaha lain. Jadi aku bisa ambil banyak orang untuk kerja bareng sama aku. Aku bisa training banyak orang. Dan dalam segala hal yang dibutuhkan, aku tahu aku mesti supply seperti apa. Itu mimpiku. Dan hari ini aku masih jalan sampai ke sana. Tapi aku punya mimpi yang aku tahu aku mau di mana. Aku tahu mimpiku itu adalah mimpi yang bisa membiayai hidupku dan membiayai banyak yang lain. Aku bisa membiayai lawatan. Pemusik kalian butuh tambahan speaker. Nanti pada saat mimpiku itu adalah berkata, kalian tinggal ngomong ke aku. Sylvia, aku butuh 3 speaker. 3 beli 5. Monggo kartu kredit. Punya mimpi yang besar. Penari kalian butuh ke China untuk belanja, permisi, take over perusahaannya. Jadiin anak perusahaan kita. Jadi kalian bisa langsung ngambil kainnya, nggak usah dibeli lagi. Punya mimpi yang besar. Kalian tahu apa yang ada di tangan kamu? Jangan cuma jadikan itu sebagai, oh aku cuma jadi naik 1 tingkat. Lebih tinggi dikit. No, aku mau kalian bermimpi untuk bisa terbang di atas. Beberapa yang kita tulis di sini adalah profesional pekerjaan-pekerjaan dengan gaji yang tertinggi. Gaji yang luar biasa. Kalian lihat nomor 1 dokter. Aku punya teman 1 dokter ya. Sebulan dia bisa dapat 300 juta rupiah. Setelah dikursin. Karena dia dapatnya dalam dolar. Dolar naik, nambah lagi. Lalu nanti dia praktek ke tempat lain, dia konsultasi pribadi, ada yang minta, nambah lagi. Itu baru yang basicnya 300 juta. Berapa mimpi kalian? Berapa yang kalian mau? Apa yang kalian mau sampai ke titik kamu jadi seperti apa? Dan kamu bawa itu di hadapan Tuhan. Di satu titik, Tuhan akan membawa kalian sampai ke sana bahkan lebih. Karena rencana Tuhan pasti lebih besar dari apa yang kamu pikirkan. Amin. Tapi kalian harus mulai dengan apa? Mimpi yang besar. Enggak tertutup dari itu. Kalian juga bisa wirausahawan lah. Aku gak kepikiran Kak, aku gak mau jadi karyawan, aku gak mau jadi satu profesi doang. Aku tuh mau jadi besar, aku mau jadi menguasai banyak hal. Bisa. Kamu bisa jadi selebgram. Siapa yang mimpinya selebgram? Oh enggak ada yang mau jadi selebgram. Enggak ada yang mau jadi selebritas. Ada sister-sister di sana. Kamu tahu sekali selebgram itu ngepost. Aku di bidang marketing. Aku ngobrol sama KOL ini, key opinion leader ini, selebgram ini. Kalian tahu 1 post Instagram. Harganya berapa? Sekali ngepost 50 juta. Serius? Sampai mau bayarnya itu kayak 50 juta. 1 post, followernya berapa? Followernya itu 5.000. Oh mahal ya. Kalian tahu Instastory berapa biasanya? Cuma 24 jam ya. 24 jam habis ya. Kalau paling mentok kamu taruh itu di highlight ya. Halo, ayo milenial, tahu kan Instagram? Kalian tahu itu harganya berapa? 20 juta sekali Instastory. Pakai sosial mediamu. Itulah kenapa dibilang tadi pakai upgrade sosial mediamu. Itu tuh bisa jadi satu aset dan itu tuh bisa membuat kamu jadi seorang yang luar biasa. Jangan cuma bermimpi, followermu nambah. Aku di follow sama Koko Steven. It's a good dream. Bagus kalau kamu di follow sama Koko Steven. Ntar kalau yang mau boleh datengin dia. Tapi kalian harus kasih lihat, aku ngepost apa aja kok. Lihat, aku ngepost soal ini. Aku bisa nge-influence ini. Orang-orang terkenal dengan harga post dan Insta stories gitu, itu ngomong hal-hal yang besar. Ada yang ngomong soal global warming, ada yang ngomong soal pemakaian plastik di Indonesia, ada yang ngomong soal gimana sarana air bersih di Nusa Tenggara Timur. Banyak. Kamu bisa ngomong soal apapun, kamu bisa ngomong soal yang
luar biasa. Kamu bisa ngomong soal apa yang kejadian di hidup kamu, tapi kamu harus bisa ceritain itu menjadi sesuatu yang memberkati. Karena mimpi besar itu perlu didukung dengan usaha yang besar juga. Amin. Jadi saya mau teman-teman bukan hanya punya mimpi, tetapi berusaha untuk menggapai mimpi tersebut. Oke? Saya punya teman, sekolah di tempat ini, sekolah di Mahanaim, masih seusia dengan saya, 27 tahun, dan hari ini bekerja di Microsoft Indonesia. Gajinya 70 juta sebulan, seumuran saya. Dan dia sudah punya impian itu sejak kita masih SMP, teman-teman. Sejak SMP dia bacaannya buku coding. Yang lain saya masih bacanya buku Detektif Conan, dia bacanya buku coding. Dan dari SMP dia udah bisa ngehack komputer sekolah. Admin guru itu bisa dibuka, nilai-nilai bisa diganti. Kenapa? Dia punya mimpi, nanti ke depan dia mau jadi programmer. Dan guess what? Tebak yang terjadi apa? Dia achieve itu, dia mencapai akan mimpi itu. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Dulu masih sama-sama sama saya, masih bocah SMP. Dan hari ini dia gaji 60 juta sebulan, kerja di Microsoft Indonesia. Kenapa? Dia punya mimpi dan dia mengusahakan mencapai mimpi tersebut. Sama dengan teman-teman, apalagi engkau yang masih muda, siapa yang masih SMP di sini? Ketahuilah tujuanmu ini apa, goalmu ini apa. Cari goalmu ini apa dan mulai lakukan. Cicil hidup saya, engkau bisa lakukan hari ini untuk mencapai target tersebut. Saya mau cerita tentang hidup saya. Saya pengusaha ayam. Dari kecil saya punya tujuan, saya punya cita-cita. Kalau ditanya orang cita-citamu apa, cita-cita saya menjadi pengusaha. Pengusaha apa saya nggak tahu jujur. Saya mau jadi pengusaha. Tapi yang saya lakukan apa, saya punya kebiasaan untuk baca buku setiap 1 bulan 1 buku. Saya punya kebiasaan kalau zaman sekarang saya follow Instagram bisnis, pengusaha. Saya punya kebiasaan untuk bergaul dengan pengusaha-pengusaha. Saya mulai coba usaha dari saya kelas 3 SD. Saya mulai jualan kelas 3 SD. SMP saya jualan buka usaha di kantin. Buka hamburger waktu itu. Pada waktu saya SMA saya jualan casing handphone. Pada waktu saya kuliah saya jualan. Anda tahu sumpit yang buat makan bakmi itu yang sekali pakai buang? Saya jualan itu. Karena saya punya goal untuk menjadi pengusaha, saya mulai dari sedini mungkin. Saya mulai dari hari ini, saya harus mulai jualan. Dan hari ini saya punya peternakan dan saya jual setiap bulan 250 ribu ekor ayam. Pernah kebayang satu ayam itu kayak gimana? Saya jual 250 ribu ekor. Satu peternakan itu 3 lantai. Saya punya 4 peternakan. Satu peternakan luasnya mulai dari ujung sini sampai ujung situ 2 kali lipatnya. Saya mulai dari mana? Saya mulai dari jualan kelas 3 SD. Saya pakai modal enggak orang tua? Enggak. Saya usahakan itu semua sendiri. Bisa enggak? Bisa. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Ketika saya mulai usaha peternakan ayam, yang saya lakukan apa? Saya kerja dengan seseorang, saya cari orang yang ahli di bidang tersebut. Saya bilang boleh enggak saya kerja tanpa digaji? Saya 3,5 bulan tahun saya kerja di kandang ayam, tidur di kandang saudara, tanpa digaji. Saya liatin ayam mulai dari bangun, tidur, makan, sampai mati, saya perhatiin semuanya. Anda kasih potongan ayam bahkan yang udah mati, yang di KFC, yang di McD, saya tahu itu ayam waktu hidup bobotnya berapa. Kenapa saya tahu itu semua? Saya belajar, saya tinggal di kandang ayam, setiap hari selama 6 bulan saya liatin ayam dan bukan manusia. Waktu itu saya bekerja cuma dengan 6 orang, dan isinya yang lain semua ayam. Tapi itu yang namanya engkau mengejar sebuah mimpi.
engkau punya dedikasi, engkau punya goal dan engkau bekerja keras untuk mencapai goal tersebut. So hari ini saya mau ingatkan setiap kita, catat baik-baik, tulis impianmu, tulis mimpimu. Kalau engkau mau menjadi selebgram, saya punya teman satu selebgram namanya Stephanie Rahel, nanti malam menjadi pembicara di tengah-tengah kita. Followernya lebih daripada 50.000. Dan Anda tahu, saya jadi korban pada waktu dia masih menanjak naik, saudara. Setiap hari kita keliling cari spot foto, bayangin. Siapa yang fotoin? Saya. Kalau Anda lihat handphonenya, isinya ada ratusan foto yang diposting cuma satu. Anda pikir jadi selebgram gampang? Enggak juga. Dia konstan setiap hari posting. Bikin video, ngedit, belajar. Habis itu apa? Kerjasama, cari influencer yang sudah terkenal, ajak join bareng. Tapi dia punya dedikasi. Dan hari ini, setiap kali saya punya produk, saya minta dia, boleh gak tolong posting di sosial medianya? Dan dia jualin, dan produk saya laku. Selebgram, bisa gak Anda jadi selebgram? Bisa. Banyak selebgram yang bahkan tidak perlu menampilkan wajahnya. Jadi kalau Anda malu dengan wajah Anda, dengan postingmu Anda bisa jadi selebgram. Pernah tahu dagelan? Dagelan, pernah lihat fotonya orang yang punya dagelan kayak apa? Enggak, tapi postingnya, Instagramnya tahu semua. Kita nggak perlu jadi selebgram, nggak perlu menampilkan wajah. Tapi dengan postingmu engkau bisa jadi selebgram. So, pastikan dulu goalmu ini apa, cita-citamu ini apa. Yang di sebelah kiri, ini adalah contoh-contoh wirausaha yang tidak membutuhkan modal yang besar. Siapa yang di sini punya uang lebih dari 1 juta, boleh angkat tangan. Lebih dari 1 juta ada, nggak banyak, oke. Kalau Anda punya uang di atas 1 juta, Anda bisa lakukan yang paling atas, membangun bisnis franchise. Oke, tetapi kalau Anda punya uang di bawah 1 juta, Anda bisa lakukan sisanya itu semua. Itu semua cuman butuh modal di bawah 1 juta, teman-teman. Jadi reseller. Anda nggak butuh beli barangnya dulu. Open PO dulu, laku, baru Anda beli barangnya. Usaha atau jasa, tadi kita udah bahas, nggak perlu modal sama sekali. Selebgram, Instagram, Anda cuma butuh kuota internet. Sebulan berapa? 50.000, selesai. Freelancer, Anda nggak butuh. Anda cuma butuh punya aplikasi Grab atau Gojek. Atau Anda cuma punya koneksi internet, punya laptop, that's it. Dropshipper, sama. Kayak reseller. PO makanan, Anda punya dapur di rumah, Anda bisa mulai masak. Dan Anda bisa jual itu modal di bawah 1 juta. Dan Anda bisa menjadi seorang wirausaha. Tentukan goalmu. Ada 2. Mau jadi profesional atau jadi wirausaha. Siapa yang di tempat ini, dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus. Siapa yang mau jadi wirausaha? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau jadi profesional? Oke, apapun goalmu, dua-duanya bagus, tapi tulis itu punya tujuan goal yang jelas. Tulis itu, tulis itu, tulis itu. Setelah itu tentukan langkah-langkah untuk engkau mencapai itu. Cari orang-orang yang berhasil di bidang itu. Deketin mereka, tanya mereka gimana caranya. Dan aku percaya teman-teman bisa mencapai akan semua mimpi-mimpimu. Jangan berharap mimpi jatuh dari langit dan engkau semua digenapi, teman-teman. Engkau harus usaha, engkau harus bekerja. Oke? Catat baik-baik apa yang menjadi mimpimu. Tulis langkah-langkah untuk engkau bisa mencapai mimpimu dan mulai kerjakan hari ini. Sedikit tambahan tadi. Keinget pada saat Kotipen tadi bilang, kamu mungkin punya modal di bawah 1 juta, tapi kamu punya badanmu, kamu punya waktumu. Kak, aku selebgram itu butuh baju yang bagus. Tapi aku gak punya baju yang bagus, pinjem. Kak, dapurku gak punya blender, aku mau masak ada yang minta jus, aku mesti gimana? Pinjem.
Kalian tahu apa yang dilakukan tadi cerita janda itu? Dia punyanya apa? Minyaknya. Embernya, tempayannya, bejananya, dia apa? Pinjam dari tetangga. Yang beli minyaknya siapa? Tetangganya juga. Kamu bisa. Jangan terpatok dengan aku nggak punya apa. Tapi lihat apa yang kamu punya. Sisanya ini adalah dunia yang baik. Kalian bisa minjem. Oke? Simple. Tapi kalian minjem yang namanya tadi udah bilang pinjam atau hubungan sama orang lain. Itu tetap mesti kalian jaga. Jangan kalian pikir kalian cuma bisa minjem sekali. Habis itu besok jadi musuh karena kalian pinjemnya nggak bener. Hit and run gitu kan ya. Konsepnya sekali hajar, habis itu bye-bye. Udah, enggak gitu. Kalian tetap harus punya attitude. Kalian bisa udah mulai di tengah-tengah daripada mimpi kalian ini. Aku udah mulai Kak, aku udah mulai jadi selebgram. Aku udah mulai punya follower lumayan. Aku udah bisa ngobrol, posting soal apapun dan orang akan feedback balik. Kita akan open conversation gitu ya di dalam comment sectionnya, di bagian komen. Tapi kalian pikir kalian bisa selesaikan itu semua cuma dengan skill? Kalian salah. Pada saat kalian di tengah, apa yang penting selain daripada semua skill yang tadi kita ngomong? Ada yang tahu? Attitude. Kalian harus punya sikap yang benar. Karena kalian gak cuma sendiri di sini. Kalian punya orang-orang di sekitar kalian. Kalian itu punya orang tua, kalian punya mentor, kalian punya teman, kalian punya orang-orang di luar yang lain yang bisa membantu kalian. Dan kalau kamu tidak bisa menggait mereka untuk membantu kalian, kalian yang rugi. Dan kalian itu bisa gait dengan attitude. Di slide berikutnya kita akan belajar beberapa attitude yang penting. Ini enggak semuanya. Tapi apa yang kita sharing hari ini, aku berharap kalian bisa kerjakan. Simple. Di slide ini kita pengen ngomong soal menghargai rekan pemimpin. Kalian punya teman-teman, kalian punya orang-orang yang menjadi mentor kalian punya orang-orang yang jadi panutan kalian, yang kalian mulai deketi seperti kata Coach Steven tadi. Hargai mereka. Punya sikap yang baik, punya manner. Pada saat kalian datang ngobrol itu jangan langsung nyerocos. Nah, Kak aku mau begini, aku minta tolong begini. No. Halo, gimana kabarnya? Kakak oke? Oh gitu, kakak sekarang lagi gimana hari ini? Oh bisnisnya gitu ya Kak Steven ya? Oh jadi ayamnya itu lagi pada sehat-sehat gitu? Oh aku tuh lagi bingung nih. Aku gak piara ayam, aku piara sapi gitu Kak. Aku tuh bingung ngasih makannya tuh gimana. Nah mulailah pembicaraan seperti itu. Jangan langsung, Kak Steven aku punya sapi dia gak mau makan, aku mau siapain? Halo? Enggak gitu ya. Punyai manner. Seperti apa yang kalian mau orang tuh lakukan kepada kalian, ya kerjakan balik. Gitu. Aku tuh sering ketemu, sebenarnya aku juga belajar nih ya. Yang namanya di dunia profesional itu aku ketemu banyak bos-bos lah. Orang-orang besar. Orang-orang besar yang kamu begitu udah ketemu nih mereka itu udah punya pengalaman. Jadi ngelihat aku tuh kayak ini anak baru kemarin sore, baru masuk. Dan seringkali mereka juga melihat setengah mata lah, sebelah mata, enggak cuma sebelah mata, setengah. Kadang dilirik, kadang enggak. Beneran. Ngobrol ya di chat bisa di-ignore. Tapi gimana sampai hari ini aku endingnya bisa didengarkan. Aku bisa memimpin sebuah meeting, aku bisa memimpin sebuah project. Karena ada manner. Modalku di kantor itu untuk didengarkan bukan skill. Bukan aku pinter bisa memberikan satu ide. Tapi yang kenapa orang bisa dengerin aku karena aku punya manner. Bu, saya udah email di sini untuk mempermudah. Saya rangkum ya jadi satu, saya chat. Jadi ibu gak usah panjang-panjang. Monggo dicek kalau lagi sempat. Tapi deadline-nya tanggal segini. Singkat, jelas, sopan. Memberikan ruang buat dia napas dan kasih kamu feedback dengan baik. Bayangkan kalau aku langsung bilang, Bu deadline-nya segini ibu harus kasih feedback. Kesel gak?
dan kamu pikir dia akan bantuin kamu. Yang ada di-ignore lagi. Orang itu pasti akan ngebantu kamu, tapi satu hal yang kamu harus ingat, kamu harus punya manner yang baik. Tapi Kak, orang gak gitu ke aku. Orang nyebelin. Masa ada yang nge-DM aku bilang, kok ini postingan kamu jelek banget sih? Kakinya pasti kutuan tuh, kelihatan. Sepatunya boleh bagus, fotonya begini. Tapi kakinya kutuan tuh kelihatan Kak, lihat tuh di seling situ. Orang gak sopan sama aku Kak, gak ada urusannya. Kamu bukan sebuah cermin. Kamu bukan orang ngelakuin yang jahat ke kamu dan kamu boleh ngelakuin yang jahat. Kamu adalah satu gambar diri sendiri yang sempurna. Kamu harus jadi baik walaupun orang lain gak baik. Jangan cuma jadi toa. Orang gak baik ke kamu, kamu balik gak baik. Gak gitu. Punya sebuah sikap. Punyai sebuah gambar diri. Aku punya manner. Aku adalah orang yang mempunyai attitude yang baik. Aku adalah orang yang memperhatikan dengan baik. Aku adalah orang yang bersikap pada saat orang berbicara padaku. Aku bersikap dengan baik. Jadi aku juga akan didengarkan dengan baik. Dan yang kedua, lihat dengan pengertian. Ini kamu ngobrol nih sama rekan sama pemimpinmu ya. Seringkali kalian itu pasti punya perspektif yang beda. Menurutku yang namanya retret itu harus bangun pagi. Pagi banget, jam 5 kalian harus bangun. Itu udah harus selesai mandi, itu udah harus makan, dan itu udah harus siap olahraga dan udah siap sesi. Tapi ada yang bilang, retret itu bangun jam 6:30 aja, jam 7. Biar istirahat, jadi pada saat sesi seger. Ya, pasti ada yang mikir kayak gitu deh. Aku tipe yang bangun super pagi. Tapi ada yang tipe yang mau bangunnya siang. Tapi dari situ aku pernah berantem ya, soal retret kayak gitu. Dan akhir-akhirnya adalah yang kita lakukan, pemimpin kita lakukan adalah coba kita duduk dan lihat dari perspektif temanmu itu yang mau bangun jam 7 Sil. Kenapa dia mau bangun jam 7? Mungkin dia males, no bilang. Coba temanmu itu coba jelaskan ke Silvi kenapa kamu mau bangun jam 7. Karena aku ini gak bisa tidur kalau malam. Aku bukan orang yang bisa bangun pagi. Tapi aku itu belajar apa yang kita retret sesi itu aku pelajari lagi, aku ulang lagi, aku baca lagi pas malam. Abis itu baru aku bisa tidur. Makanya aku bisa bangunnya jam 7. Tapi begitu aku bangun jam 7 aku benar-benar seger. Lihat, ada perspektif yang berbeda. Ada kemauan yang berbeda. Tapi enggak ada yang salah. Enggak semua salah. Orang di gambar ini, dari sisi yang satu dia ngelihat 6, benar ya. Tapi kalau kamu berdiri di sisi yang lain, kamu akan ngelihat 9. Salah enggak? Enggak. Ada alasannya untuk kenapa orang itu bisa melihat 9. Karena ekornya ada di dekat dia, kakinya. Yang ngelihat 6 karena ekornya jauh di sebelah situ. Selalu ada alasan kenapa orang lain itu bisa berpikir yang lain. Selalu ada alasan kenapa pemimpinmu itu bisa menentukan hal yang berbeda dengan yang kamu pikirkan. Jangan marah dulu. Coba lihat dari perspektif dia. Coba mengerti kenapa dia bisa mikir kayak gini. Alasannya apa? Dengan kayak gitu, kamu akan melihat lebih daripada yang kamu lihat sekarang. Itu akan menambah pengetahuanmu, itu akan menambah hikmatmu. Untuk lain kali kamu menentukan sesuatu itu, ngelihat dari perspektif yang berbeda, ngelihat dari perspektif yang bisa jadi lebih besar dari yang ada di pikiranmu. Dan lakukan ini 2, bukan cuma sama pemimpin atau orang yang kamu respect. Atau bahkan temanmu. Seringkali orang itu lakuin itu kepada pemimpin atau kepada teman tuh simple. Kalau pemimpin takut. Kalau teman gak mau berantem. Tapi gimana kalau sama yang di bawah kita? Sama adik misalkan. Ya.
Siapa yang punya adik di sini? Siapa yang suka berantem sama adiknya di sini? Aku. Sampai jangan berantem lagi besok-besok ya. Ada alasannya kenapa dia berperilaku seperti itu, oke? Aku suka berantem sama adikku sampai ke titik aku tuh ngobrol satu hari sama dia. Dan baru di situ aku ngerti kenapa dia itu males buang sampah jam 9 malam. Karena dia tahu aku tidurnya jam 11 malam. Pasti si Cici ngemil, pasti ada sampahnya lagi. Ku buang aja sampahnya jam 11. Tapi buat aku jam 9 malam udah mau ngeliat semuanya beres. Dan hari itu kalau aku nggak merendahkan diriku untuk ngeliat dari sisi adikku, dia di bawahku ya, dia 2 tahun di bawahku. Pantes kalau aku marahin dia. Tapi hari itu aku merendahkan diri, aku mencoba untuk, oke dek, sebenarnya kenapa? Apa yang kamu mau? Dan aku baru ngerti, oh iya ya, aku memang tidurnya jam 11 ya. Dan aku ngerti apa yang dia pikirin. Dia pun gak tidur sebelum jam segitu, sampai aku selesai semuanya dia baru bereskan dan dia tidur. Baik gak? Tapi di sisi aku pada saat aku ngelihat jam 9 mau beres, gak beres, baik gak? Gak baik buatku. Tapi sebenarnya yang dia lakukan itu baik, dia nunggu aku selesai semuanya. Cobalah untuk mengerti, bahkan sampai yang di bawahmu. Karena yang ada, kelihatannya yang ada di bawahmu, itu belum tentu selalu ada di bawahmu. Ingat itu. Cik, oke. Teman-teman, saya mau ajari satu teknik untuk engkau bisa berteman dengan orang-orang yang di atasmu. Kalau hari ini teman-temanmu semuanya selevel, ada satu cara supaya engkau punya level teman-teman yang di atasmu. Caranya adalah engkau memberikan nilai plus, nilai tambah untuk mereka. Contoh, engkau mau kenal sama Kak Silvi. Kak Silvi ini orang kerja di Aqua. Dia gajinya tinggi, mungkin 1 jam dibayar 200.000 saudara. So kalau teman-teman mau berteman sama dia, ajaklah makan di tempat yang 200.000 minimal sejam. Oke? Nah, nggak usah lakukan ini tiap hari, tetapi kalau engkau butuh untuk belajar dari seseorang, engkau bisa lakukan trik ini. Contoh lain, engkau mau belajar tentang misalnya bagaimana sih caranya main musik. Kita punya kakak yang di sebelah sana, coba deketin. Ajakin makan, kasihin beliin misalnya bakmi GM atau beliin ayam geprek gitu kan. Kak, kapan ada waktu kosong, boleh nggak ajarin aku main keyboard? Ketika kita memberikan nilai plus kepada mereka, mereka akan memberikan waktunya kepada kita. Tapi engkau harus berikan nilai plus atau contoh lain. Misalnya kakaknya udah kenyang, paling nggak pijetin dia pada saat dia lagi main keyboard. Supaya kita bisa diajarin sama dia. Itu namanya memberikan nilai plus, nilai tambah. Jadi jangan pernah engkau datang kepada orang yang di atas, levelnya di atasmu, tapi engkau datang dengan tangan hampa. Apalagi maksa. Kalau Kak Silvi nggak mau nge-follow kamu, ya udah jangan maksa. Kamu bukan siapa-siapa buat dia, gitu aja kan? Ya udah gitu loh. Gimana caranya supaya kalian siapa-siapa? Ya kalian mesti improve dirimu. Contoh kalau kalian punya follower Instagram 20.000, nggak mungkin dia nggak follow, pasti follow lah. Kalian mesti punya nilai plus, nilai positif. Oke? Dan ini berlaku untuk semuanya. Kalian mau belajar usaha, kalian mau belajar kamera, kalian mau belajar komputer. Kasih nilai plus kepada orang yang punya keahlian lebih daripada kamu. Oke, thank you. Next slide. Nah, ini sikap yang benar dalam pembicaraan. Pada saat kalian ngobrol gitu ya, kalian mau mencari improvement, kalian mau mencari mentor gitu, kalian pasti ngobrol. Sama teman pun kalian pasti ngobrol. Tapi dalam ngobrol itu biasanya orang mulai melihat, aku suka sama orang ini, aku mau ngobrol lebih lanjut atau oke, selesai kita makan aja ya. Makan biar mulutnya penuh dan diam. Itu titik penentuannya di mana? 2 hal. Cara mendengar dan berbicara dengan baik dan cara penampilanmu.
Ini kita coba ya, ini kita coba pengen tahu dengar dari kalian. Coba klik satu. Nah, gimana cara berbicara yang baik? Suara yang keras, bertele-tele dan badan yang bungkuk, atau suara yang cukup terdengar, singkat, jelas dan badannya tegak? Yang atas apa yang bawah? Ada yang bilang yang atas? Kebayang ya? Logikanya kalian ngerti nih. Nah, pintar prakteknya juga coba dilakukan. Pada saat kalian ngobrol, pada saat kalian itu mulai ngedengerin orang deh, nggak usah kalian yang ngomong, kalian dengerin orang aja. Dengarkan dan berbicara itu dengan sikap yang baik. Badanmu tegak, matamu lihat dia, kamu ngomong dengan benar atau kamu dengarkan untuk mengerti. Dengarkan sampai kamu mengerti. Orang itu akan ngerti pada saat, orang tuh simple. Kamu bahkan bisa ngerti kalau orang itu tuh lagi ngomong ke kamu atau dia tuh cuma lagi cuap-cuap dan gak peduli kamu dengar atau enggak. Ya kan? Atau orang itu sebenarnya dengerin kamu atau enggak pada saat kamu curhat. Pada curhat aja kan kamu ngerti. Gue gak bisa curhat ke dia gak dengerin gue. Gimana caranya dengan yang belajar? Dengan mentoring. Dengan pada saat kamu ngobrol untuk improve yourself, kamu juga harus melakukan itu. Nah, coba yang kedua. Coba ini cara untuk berkata-kata nih, cara ngomongnya. Ada kasus di mana ini anak desain, anak yang bikin gambar PPT, anggaplah PPT yang kita buat ini. Kurang oke. Kamu ngomongnya gimana? Apakah kamu bilang desain ini terlihat jelek dan harus diulang? Atau kamu bilang desain ini kurang bagus karena perlu bla 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 bla. Yang mana? Siapa yang bilang yang atas? Siapa yang bilang yang bawah? Jawaban yang benar yang bawah. Kenapa yang bawah? Aku pengen satu orang dong jawab, kenapa yang bawah? Karena lebih sopan. Karena lebih sopan. Ada lagi? Oh, siap. Karena dengan kayak gitu dia menghargai usahanya. Oke. Aku suka jawabannya, benar. Karena lebih sopan dan memang menghargai ya. Dibilangnya bukan jelek. Jelek itu udah langsung negatif. Bam, pokoknya jelek. Kalau ini dibilang kurang bagus. Bagusnya di sini, kamu cuma di sini. Kamu tinggal naikin lagi dan kamu udah sampai ke bagus. Dan yang kedua karena ada karenanya. Pada saat kamu bilang sesuatu itu kurang bagus. Pada saat kamu bilang, kamu harus tambahin. Kamu harus kasih tahu apa yang ditambahin. Jangan cuma bilang, acara ini jelek. Udah. Dan kalian jadi gibah, ngobrol kemana-mana, gosip kemana-mana. Gitu. Kalian harus ngerti, memberikan argumen itu dengan pengertian. Desain ini jelek karena tulisannya nggak terlalu kebaca. Desain ini jelek karena pemilihan warnanya nggak pas. Warna kuning lebih bagus mungkin. Karena kuning itu melambangkan kekayaan misalkan. Emas, muni, duit. Kalau biru itu kurang, biru itu kalem. Aku pengennya duit kakak. Kurang bagus desainnya karena warnanya biru. Berikan argumenmu. Jangan cuma bilang ini kurang. Tapi kasih tahu apa yang harus ditambah. Pembicaraan itu dua arah. Jangan expect kamu ngomong dan dia langsung udah terima-terima aja. Dia harus mengerti. Dan dia harus juga bisa mengulang apa yang kamu sebutkan. Oke. Ya boleh. Yang penampilan mau kamu atau aku? Boleh. Yang penampilan boleh? Teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan bahwa kalau kita mau kerja, kira-kira baju yang tepat itu seperti apa? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang bilang kanan boleh angkat tangan? Jangan cuma karena ceweknya cakep loh ya. Yang bilang sebelah kiri angkat tangan? Nah, kalau dari saya pribadi, yang paling benar apa? Yang paling benar adalah ketika kita menyesuaikan dengan culture atau budaya di tempat kerja tersebut. Kalau tempat kerja tersebut isinya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pakai jas, kalian mau pakai sebelah kanan atau sebelah kiri dua-duanya salah.
kalian harus pakai jas juga. Tapi kalau sebaliknya, kalau tempat kerjamu ini casual, santai, mau pakai sebelah kanan atau sebelah kiri, dua-duanya boleh. Sama-sama santai juga. Sama halnya kalau engkau berbicara, kalau kita di sekolah, engkau pakai baju seperti saya, salah atau benar? Salah. Tapi kalau kita retret dan semua di tempat ini nggak ada yang pakai jas, nggak ada yang pakai lengan panjang, saya pakai baju yang santai boleh atau enggak? Boleh. Sesuaikan cara berpakaianmu dengan lawan bicaramu. Sesuaikan cara berpakaianmu dengan tempat di mana engkau berada. Contoh, kalau gerejamu juga sama. Ada gereja yang harus pakai pakaian yang formal. Tapi ada gereja juga yang pakai pakaian boleh yang tidak formal. Di tempat ini semua orang harus lepas sepatu. Artinya pakai sendal boleh atau enggak? Boleh lah dilepas juga kok. Boleh di tempat ini boleh teman-teman pakai sendal karena dilepas. Ya, tapi kalau misalnya ke gereja dan Anda pakai sepatu dan semua pakai sepatu, boleh nggak pakai sendal? Ya enggak. Sesuaikan cara berpakaianmu dengan tempat di mana engkau berada. Oke, next. Nah, gimana ceritanya kalau ada ketemu masalah? Masalah itu pasti ada. Yang berharap masalah nggak ada berarti udah siap pulang ke surga. Masalah itu udah pasti ada, tenang aja. Tapi gimana caranya kamu menghadapinya? Sekali lagi, dua hal yang mesti kalian ingat pada saat kalian menghadapi masalah. Ini adalah cara basic, ada banyak hal yang lain. Tapi at least dua hal ini, seenggaknya dua hal ini kalian harus punyai. Yang satu adalah bertanggung jawab. Ini udah ada masalah. Kalian harus tahu, kalian harus bertanggung jawab seperti apa. Apalagi kalau itu salahnya salahmu. Akui kelemahanmu, akui kesalahanmu. Dan abis itu langsung coba cari cara untuk memperbaikinya. Gimana kalau kesalahannya bukan aku, Kak? Oke, kesalahannya bukan kamu. Tapi sebagai satu tim kamu juga bertanggung jawab untuk kesalahan temanmu ini. Mungkin bukan kamu yang maju ke depan dan berkata, sorry aku salah. Tapi kamu harus ada di belakangnya sebagai seorang rekan kerja satu tim untuk berkata, I support you. Aku support kamu, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dimarahin itu wajar. Oke. Dimarahin itu wajar. Aku pun bukan orang yang suka untuk dimarahin. Tapi yang namanya tanggung jawab itu harus lebih besar daripada ketakutanmu. Seperti yang tadi Coach Stephen bilang, buang gengsimu. Paling jelek dimarahin itu adalah dimaki. Atau kamu malu karena dimarahin di depan semua orang. Buang gengsimu. Kamu salah ya salah. Temanmu salah ya berarti dia salah dan kamu satu tim harus mensupport dia. Terima keadaannya, lalu mulai bangkit, bounce back untuk memperbaikinya. Dan yang kedua? Yang kedua adalah untuk menjadi fleksibel, mudah untuk berpindah dari plan A ke plan B tanpa mengeluh atau saling menyalahkan. Tidak ada jalan yang 100% lurus, apalagi ketika engkau memutuskan menjadi pengusaha, baik profesional maupun wirausaha, nggak mungkin 100% lurus. Tapi jadilah orang yang bisa untuk pindah, mencari jalan. Jangan hanya terpaku ketika ada pintu yang tertutup. Ya, teman-teman bertahan. Kita akan 10 menit lagi akan selesai. Boleh next slide? 10 menit lagi kita akan selesai, tapi setelah itu akan ada tugas dan setelah itu kita ada tanya jawab juga ya. Kita akan buka, kalau dari tadi kalian dengar kan conversation dua arah ya, monggo nanya. Sebelum kita masuk ke pengelolaan keuangan pribadi, ini singkat. Saya mau ajak untuk kita cek fokus sebentar. 2 menit, 3 menit. Perhatikan semuanya, kalau tangan saya ke sebelah sini, tolong teriak puji Tuhan. Coba ya. Tangan saya ke sebelah sini, teriak haleluya. Tangan saya ke atas, teriak amin.
Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bagus, masih fokus ya semua ya. Tinggal dua slide lagi, 10 menit kita selesai. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Hari ini saya mau berkata bahwa siapa yang merasa dirinya manusia, angkat tanganmu. Puji Tuhan, semuanya manusia, tidak ada yang binatang di tempat ini ya. Nah, tugas manusia apa? Tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara. Catat baik-baik, mengusahakan dan memelihara. Adam pada waktu itu punya taman. Tetapi apa yang menjadi taman di dalam hidupmu? Tidak lain tidak bukan adalah dirimu sendiri. Itu adalah taman yang perlu kau jaga. Dan apa yang ada di tamanmu, apa yang ada di hidupmu? Salah satunya adalah uang. Uang, dan engkau harus pelihara dan jaga itu. Dikatakan usahakan. Usahakan dan pelihara, artinya dikembangkan teman-teman. Berapapun uang yang kamu miliki, itu ada di dalam taman hidupmu. Dan itu harus engkau usahakan dan engkau pelihara. Next slide. Dan hari ini saya mau belajar secara singkat bagaimana mengatur keuangan. Siapa yang sudah punya penghasilan hari ini? Angkat tanganmu. Enggak, saya enggak tanya jumlah, punya penghasilan. Mau uang jajan, mau dikasih orang, punya penghasilan. Oke, nice. Nah, saya mau teman-teman membedakan antara 5 kebutuhan ini. Yang pertama, ada tabungan jangka panjang. Kau harus punya mimpi. Engkau mau beli motor, mau beli handphone, itu tulis di tabungan jangka panjang. Kalau engkau belum punya uang, jangan beli motor, jangan beli mobil, jangan beli rumah. Jangan punya kebiasaan nyicil, jangan punya kebiasaan minjem. Tapi punya kebiasaan untuk nabung. Pisahin uangmu untuk nabung jangka panjang. Tulis. Setiap hari atau setiap bulan saya mau menyisihkan misalnya 100.000 untuk saya beli handphone. Lakukan itu. Yang kedua, ada dana darurat dan investasi. Saya percaya teman-teman akan menjadi seorang pengusaha yang berhasil. Seorang yang kaya, seorang yang punya duit, seseorang yang akan memberkati banyak orang. Anda harus punya yang namanya tabungan, dana darurat, minimal 3 bulan kebutuhanmu. Jadi kalau kebutuhan kita setiap bulannya 1 juta, Anda mesti punya minimal 3 juta di bank. Kalau Anda punya kebutuhan 500.000 dalam sebulan, Anda minimal punya 1,5 juta di bank, tidak diapa-apain. Jangan dipakai. Simpan itu sebagai tabungan. Nanti kalau Anda punya uang lebih, boleh diinvestasikan. Ditaruh di deposito, ditaruh di bank, reksadana dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang namanya pemberian, gift. Usahakan untuk memberikan pepuluhan berapapun yang Anda miliki. Berapapun hasil yang Anda hasilkan. Punya kebiasaan untuk memberi pepuluhan. Itu namanya menjaga, mengusahakan, memelihara taman yang ada dalam hidup kita. Semakin banyak uangmu, semakin banyak sedekah. Oke? Baru yang namanya, yang di bawah ada 2, tapi ini penting banget untuk teman-teman bedakan antara yang namanya kebutuhan hidup dan kebutuhan gaya hidup. Kalau makan, kebutuhan hidup atau gaya hidup? Kalau misalnya makan McDonald, kebutuhan hidup atau gaya hidup? Gaya hidup. Kalau misalnya beli baju, kebutuhan hidup atau gaya hidup? Tergantung berapa banyak baju yang teman-teman punya. Kalau udah punya 10 baju, artinya itu adalah gaya hidup. Tapi kalau belum punya baju, bajunya kurang, dan Anda memang butuh, itu adalah kebutuhan hidup. Tapi Anda harus bisa pisahkan antara kebutuhan hidup dan kebutuhan gaya hidup. Kalau Anda butuh kopi, itu kebutuhan hidup atau gaya hidup? Gaya hidup. Siapa yang masih rajin untuk beli boba, boleh angkat tangannya, itu kebutuhan hidup atau gaya hidup?
Gaya hidup, Anda tidak meninggal kalau tidak minum boba. Oke, kalau memang punya penghasilan lebih, Anda boleh. Tapi sebelum Anda memenuhi kebutuhan gaya hidup, penuhi keempat kotak yang ada. Tabungan jangka panjang Anda sudah sisihkan, dana darurat sudah Anda sisihkan, untuk pemberian Anda sudah sisihkan, kebutuhan hidup Anda sisihkan. Baru Anda boleh menyentuh kotak yang terakhir, yaitu kotak kebutuhan gaya hidup. Oke? Ini penting dicatat, saudara. Buat yang di belakang, saya mau berkata, engkau adalah manusia. Dan tugas manusia memelihara dan mengusahakan. Anda menganggap dirimu manusia, paling tidak catat ini dan lakukan ini. Saya sungguh-sungguh ngomong. Penting untuk Anda mengelola akan keuanganmu. Kamu namain? Gini, untuk yang namanya income, satu yang kalian harus tahu setiap bulan kalian dapat berapa, atau setiap hari kalian dapat berapa. Mulai pencatatan kalian itu mulai dengan apa yang aku punya. Baru kamu nanti baru kamu lalu tuliskan apa yang aku perlu keluarkan. Gedenya gak boleh lebih besar daripada apa yang aku dapat. Itu jelas ya. Setiap bulan, setiap hari gak boleh keluar lebih daripada yang kamu dapat. Itu mutlak hukumnya. Gak ada cara lain untuk kalian, bisa lah Kak, dengan cara begini kita belokin dikit. Gak ada. Itu mutlak. Penghasilanmu harus lebih besar daripada yang kamu keluarkan. Dan aku secara pribadi, buat aku, perpuluhan itu nomor 1. Apapun yang kalian dapat, potong dulu perpuluhan 10%. Potong, kasih, jangan lihat lagi. Itu udah bukan bagianmu, jangan dilirik, jangan ditengok-tengok, jangan andai kata masih ada 10%, aku bisa ngapain. Enggak, itu bukan punyamu, itu punya Tuhan. Mutlak juga hukumnya yang itu. Perpuluhan 10% potong kasih Tuhan. Karena akan ada masanya di saat kalian akan sangat luar biasa, kalian akan sangat berkelimpahan. 10% rasanya kecil dan kamu bahkan bisa memberikan 20, 30, 40% buat Tuhan. Amin. Anda mesti tahu pribadimu sendiri. Anda ini adalah seseorang yang suka nyimpan uang atau suka menghamburkan uang. Dan saya mau berkata dua-duanya punya positif, punya negatif. Kalau seseorang yang spender, seseorang yang suka menghabiskan uang, dia biasanya memiliki pergaulan yang luas. Kenapa? Suka traktiran, suka ngasih-ngasih. Pergaulannya luas dan itu hal yang positif. Dia bisa menikmati hidup, tahu banyak hal. Ditanya restoran A tahu, restoran B tahu. Sinfutang tahu, apalagi Wanzo tahu, Janji Jiwa tahu, Kopi Kenangan juga tahu. Itu spender. Setelah itu yang terakhir adalah dia penggerak ekonomi. Kalau temanmu jualan sesuatu, biasanya spender ini yang beli. Jadi itu adalah hal yang positif juga. Ada di sini orang yang spender, suka menghabiskan uang. Oke, cukup banyak, nice. Tenang, itu bukan hal yang negatif, tetapi Anda harus kontrol karena punya sisi negatif. Sisi negatifnya apa? Tidak memiliki tabungan, cenderung memiliki hutang, tidak semua tapi cenderung, dan tidak berpikir panjang. Anda harus belajar untuk mengerem. Tulis baik-baik kekurangan dan kelebihanmu. Ini penting. Untuk teman-teman yang saver, yang suka nyimpen uang, biasanya punya positifnya punya banyak tabungan. Uangnya di tabungan banyak. Yang kedua, konservatif, lebih berhati-hati. Dan yang ketiga, mengerti value of things. Value of things itu apa? Tahu kalau ada diskon di mana. Mengerti kapan waktu yang paling tepat untuk membeli tersebut. Biasanya mau membeli satu barang, tanya ke 10 orang, cek ke 10 toko lebih dahulu. Itu adalah orang yang saver, tetapi itu adalah hal yang positif. Oke? Negatifnya apa? Dia takut dengan yang namanya investasi. Dia pelit
takut yang namanya memberi, takut yang namanya menabur. Dan yang terakhir tidak bisa menikmati hidup. Setiap kali diajak pergi nggak mau, diajakin nonton nggak mau, diajakin makan ke restoran nggak mau. Bukan karena nggak punya duit, karena pelit aja. Nah, teman-teman mesti bisa balance antara keduanya. Oke? Jangan 100% spender, boros, jangan 100% nyimpen. Nggak ada untungnya juga. Belajar untuk balance. Dan kamu nambahin sesuatu? Enggak. Intinya adalah dari semua yang kalian pelajari ini, terutama soal keuangan, mulai disiplin untuk catat setiap bulan. Kalian mau catat setiap kapan terserah. Aku setiap minggu, hari Minggu setelah selesai gereja, mau hari Senin kerja, malam-malamnya aku duduk dulu, ini pengeluaranku selama 1 minggu. Aku makan ini hari Senin, lalu hari Selasa aku belanja ke supermarket, hari Kamis aku pergi ke sini, jadi aku keluarin duit transportasi Gokar segini atau Gojek segini. Dan aku terus rekap itu sampai di hari Minggu. Sampai di akhir bulan aku bisa berkata, aku keluar segini untuk makanan, aku keluar segini untuk transportasi, aku keluar segini untuk tabunganku, udah beres. Dan aku keluarin segini untuk hal-hal lainnya. Jadi kamu bisa tahu aku tuh besarnya di mana. Dari 5 kotak itu kalian bisa tahu kalian besarnya di mana. Kalau kalian besar di gaya hidup, nah itu masalah. Jadi jangan dikira-kira. Ini bukan sebuah ilmu kirologi. Kira-kira pun bisa. Enggak. Ini adalah eksakta. Belajar untuk catat, belajar untuk baca, dan belajar untuk analisa, ngerti. Aku nggak ngerti Kak, aku masih belum tahu gimana. Yang penting catat. Nanti pada saat ngebacanya gimana, ngobrol sama orang tuamu, ngobrol sama kakakmu atau pemimpinmu yang lebih mengerti. Biar mereka bisa ngajarin kamu. Tapi sekali lagi jangan kirologi. Ini bukan ilmu kira-kira. Ilmi adalah hal yang harus konsisten kalian lakukan dan kalian pantau setiap kali. Teman-teman, terakhir saya cuma mau buat yang bawa catatan, kau catat sungguh-sungguh. Ini adalah ilmu menjadi manusia. Mengusahakan dan memelihara akan taman Edenmu. Untuk teman-teman yang jenius bukan main, coba untuk ingat baik-baik di kepalamu. Yang pertama, bagi 2 kotak, kotak yang di atas adalah income atau pemasukan. Tulis di kertas, dibagi 2 kotak, kotak yang di atas adalah income atau pemasukan. Dan di dalamnya itu ada poin-poin, seperti di gambar tersebut. Poin-poin yang pertama adalah gaji atau upah. Setelah itu ada bonus atau tunjangan. Setelah itu kalau kalian ada penghasilan lain misalnya dari penyewaan kos-kosan atau penyewaan mobil atau apapun, Anda tulis di situ hasil penyewaan. Tulis juga pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu kalau Anda dapat dari orang tua, dapat dari teman-teman, dapat dari mana, itu tulis di pendapatan lain-lain. Tulis semua pendapatanmu dalam bulan itu. Tulis di kotak yang namanya kotak income atau penghasilan, pemasukan. Ini nggak peduli pemain musik, kameramen, event organizer, jemaat, Anda butuh tulis ini penting banget. Kalau Anda mau dipercayakan lebih, Anda harus setia dengan perkara yang kecil. Oke, kotak yang pertama selesai. Tulis semua penghasilanmu dan ditotal di bawahnya. Dalam jangka waktu 1 bulan ya. Kotak yang kedua adalah kotak pengeluaran atau expense. Kotak pengeluaran atau expense. Dan di situ Anda tulis semua pengeluaranmu. Mulai yang di atas, tulis mulai dari pengeluaran yang tetap. Contoh misalnya, bayar kos-kosan. Kan tetap ya, setiap bulan ya, ditulis. Anda punya cicilan, ditulis.
Anda bayar sekolah, ditulis. Setelah itu di bagian bawah tulis pengeluaran yang variabel, yang belum tentu, tapi Anda lakukan dalam bulan itu. Misalnya jajan, makan, transport, beli pakaian, beli liburan, dan lain sebagainya. Tulis dengan detail semua pengeluaranmu. Setelah itu garis dan ditotal. Kotak yang atas, total penghasilan, kotak yang bawah, kotak pengeluaran. Setelah itu yang atas dikurangi yang bawah. Anda tahu pendapatan bersih Anda dalam bulan itu berapa? Ya, tolong dilakukan, tolong dilakukan, tolong dilakukan. Oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.